This meeting is being recorded. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan, Bapak Ibu dosen, dan Mbak Nur Halimah sebagai peserta. Oke, pada hari ini, Sabtu tanggal 6 April 2024, pukul 11 sampai dengan pukul 12 nanti, insya Allah akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta Nur Halimah, NIM 200401010005 dari Prodi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan disidangkan hari ini adalah implementasi metode Kamins, clustering untuk pengelompokan nilai santri di rumah Tahfiz Nurul Hidayah As-Sofa. Dengan dosen pembimbing yang pertama adalah Bapak Syahid Abdullah, yang kedua Ibu Heni Yulianti, dosen penguji pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, dan ada dosen penguji dua Bapak Catur Nugroho. Kepada Mbak Nur Halimah selaku peserta sidang diberikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta sidang dengan penguji. Kepada peserta sidang, Mbak Nur Halimah dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya, singkat, padat, jelas ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Izin share ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah tampil? Belum ya? Sudah Pak? Belum? Oh, baru tampil. Oke, sip. Boleh langsung dimulai. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riyad Sahara selaku Ketua Sidang dan dosen pembimbing, serta Bapak Catur, dan kepada dosen pembimbing Pak Said dan Bu Heni. Di sini izinkan saya, Nur Halimah, ingin menyampaikan presentasi seminar tugas akhir saya. Saya mengambil judul yaitu implementasi metode Kamins Clustering untuk pengelompokan nilai santri dengan studi kasus di Rumah Tahfiz Nurul Hidayah As-Sofa. Latar belakang penelitian yang saya lakukan ini yaitu bagaimana untuk meningkatkan mutu pembelajaran tahfiz atau menghafal Quran, yaitu diperlukan cara agar santri bisa mencapai target hafalan Al-Quran tepat waktu dan mengetahui tingkat kecepatan santri dalam menghafal Al-Quran. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya mengambil literatur review, yaitu yang pertama dengan judul penerapan metode KRIS-DM dengan algoritma Kamins Clustering untuk segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas akademik. Nah, pada jurnal ini data itu diolah dengan SPSS modeler. Kemudian pada jurnal yang kedua dengan judul klasterisasi tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran kimia dengan algoritma Kamins. Nah, pada jurnal ini data diolah dengan Jupyter Notebook. Selanjutnya rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mencari sebab santri tidak mencapai target hafal Al-Quran tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat kecepatan santri dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama itu bisa mengetahui jumlah setiap kelompok belajar santri. Kemudian mendapatkan cara pengelompokan santri berdasarkan nilai tajwid, makhraj, adab, dan kecepatan menghafal secara cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan metode penelitian yaitu KRIS-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yaitu data manual yang masih ditulis tangan yang saya peroleh dari pihak rumah tahfiz, kemudian saya insert ke dalam Excel dan disimpan dalam bentuk format CSV untuk diolah. Kemudian untuk pengolahan datanya saya menggunakan algoritma Kamins Clustering dengan aplikasi Google Colabs. Berikut ini adalah implementasi, yaitu saya menerapkan metode KRIS-DM. Yang pertama yaitu business understanding, yaitu di mana pada tahap ini memahami permasalahan yang ada sehingga permasalahan penelitian di pesantren Nurul As-Sofa ini dapat teratasi. Kemudian selanjutnya ada data understanding, yaitu pemilihan data yang bertujuan untuk menentukan data mana saja yang digunakan pada proses penelitian. Tahap selanjutnya yaitu data preparation, yaitu pada tahap ini memperbaiki masalah yang terdapat pada data sebelum data masuk ke tahap modeling. Pada tahap modeling ini,
proses pengolahan data. Telah dipilih data yang sesuai dengan jenis data yang akan digunakan pada proses mining. Yang pertama, saya menentukan cluster yang tepat untuk penelitian ini, yaitu dengan skala inertias. Di sini saya mendapatkan 2 cluster, kemudian saya olah menjadi seperti ini tampilannya, pembagian 2 cluster. Tahap selanjutnya yang terakhir yaitu evaluation, di mana pada penelitian ini berfokus pada model atau pola yang dihasilkan oleh algoritma K-means clustering. Model ini dievaluasi untuk menentukan apakah pola yang dibuat sesuai dengan standar yang ada pada pesantren. Berikut adalah yang terakhir yaitu hasil penelitian dari proses clustering data mining menggunakan Google Colab Study dengan menentukan cluster yaitu menjadi 2, yaitu maka untuk cluster yang pertama atau cluster ini mendapatkan jadi 21 santri, dan jumlah untuk cluster yang kedua atau cluster 1 berjumlah dengan 3 santri. Dan berikut ini ada beberapa referensi jurnal, ada 18 referensi jurnal untuk penulisan tugas saya. Sekian, terima kasih. Oke, sudah selesai Mbak Nur Halimah. Mbak Nur Halimah ini untuk laporannya sudah dikirim ke penguji belum? Sudah saya upload di LMS, Pak. Upload di LMS, nggak Ya, dikirimkan ke pengujinya ya? sudah ke Pak Syed. Ke saya belum dapat. Oh, belum Pak. Kalau ke Pak Dia sama Pak Catur belum. Oh, harusnya dikirimkan ya. Karena kita Baik, nggak Pak. ada bahan yang bisa dilihat nih, hanya dari presentasi Mbak Nur Halimah aja. Iya, ya. Boleh dikirimkan sekarang saya PPT-nya aja. Dikirim ke chat aja Pak 5 Iya, di supaya chat aja. bisa lihat semua. Baik, Pak. Halo, Pak Catur. Pak Catur. Pak Catur. Halo. Ya iya Pak, ntar susah HP-nya Pak, agak ini nutulnya nggak mau pas gitu. Iya Pak, Oh, oke. Pak Catur boleh duluan karena Pak Catur sedang ada kegiatan lain, jadi oh dipersilakan iya duluan saja. kita duluan ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, Terima oke. kasih Pak Silakan Pak Ren Catur. atas diberikan Ya, kesempatannya untuk menguji terkait dengan tugas akhir dari Mbak Halimah. Ya, saya ingin masih banyak yang perlu saya jadi tanda tanya Mbak terkait dengan pertama dulu ya. Kita lihat Iya, permasalahannya Mbak. Sudah diceritakan Mbak. Coba jangan lihat teksnya Mbak, tapi ceritakan saja Mbak. Kira-kira apa yang terjadi sih Mbak? Dari case yang sudah dianalisa terlebih dahulu, ada metode penelitian nggak sih Mbak di sini Mbak? Seperti apa bentuknya? Coba ceritakan Mbak. Ya, untuk masalahnya di Rumah Tafis Nurul Hidayah ini banyak santri yang tidak cepat, yang tidak target hafalannya itu tidak tercapai dalam waktu 1 tahun seperti itu Pak. Makanya diperlukan cara bagaimana pihak Rumah Tafis ini mengelompokkan santri ini sesuai dengan kemampuan menghafalnya, sehingga anak ini ketahuan nih, santri ini ketahuan yang cepat menghafal dan tidak. Lalu faktor apa saja mempengaruhi gitu Pak. Halo, Ya Pak. halo putus Mbak. Terus tindakannya apa setelah di eh, ketahuan gitu? Kalau santri ini takutnya tidak lulus itu apa? Untuk hasilnya kan saya serahkan ke pihak Rumah Tafis, jadi nanti Oh bukan, data yang gimana Pak? bukan seperti itu Mbak. Maksudnya kan tadi Mbak Melimat katakan oh, ada permasalahan seperti ini Pak di apa selama 1 tahun itu di tempat apa namanya Hafiz tadi ya. Ya, Eh, masalahnya tadi apa saya lupa cuma harusnya tahu gitu hasil kalau sudah ada masalah seperti itu tindakannya seperti apa. iya untuk tindakannya tadi Pak, makanya di tengahnya untuk dilakukan pengelompokan santri Pak.
kelompokan santrinya gitu, antara santri yang Ya, bakalan lulus dengan yang tidak lulus gitu ya. iya, Tapi ya saya nanti aja itu, saya kejar nanti aja. Oke ya, seperti itu ya bentuknya ya. baik Pak. Nah, itu dibuatkan satu bentuk rumusan. Coba lihat saya rumusannya apa saja. Bisa ditampilkan, Mbak. Ya, ini masih tampil kan Pak? Iya, Mbak Alima merumuskannya bagaimana caranya? Cara merumuskan masalah tersebut gimana? Untuk mendapatkan solusinya. Ya, untuk rumusan masalahnya itu bagaimana santri ini Ya, coba bisa, sampaikan. gimana Pak? Nah, ayo sampaikan, Mbak. Sama saya suruh baca. Gimana Pak Mbak, Catur? apa? Putus-putus. Iya. Oh, saya putus ya. Saya kira Mbak Alima yang nggak kedengaran. Iya, coba sampaikan, Mbak. Apa aja? Ya, yang pertama itu untuk mencari sebab santri kenapa tidak mencapai target hafalan. Kemudian, untuk mengetahui tingkat kecepatan pemahaman santri ini dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa. Seperti itu Pak rumusan masalahnya. Mencari sebab santri ya. Ya, Tapi hasilnya diklasteringkan gitu. ya, Bentuknya dikelompokkan. Kok nggak dalam ya. bentuk deskripsi? Nggak, deskripsinya seperti apa? Kenapa sih santri itu harus dikelompokkan gitu? Agar tercapai target hafalnya 1 tahun itu selesai gitu Pak. Oh gitu. Jadi Ya, eh, dari apa nama tadi ya? Saya udah lihat untuk apa Mbak? gimana Pak Catur? Mohon maaf. Halo Pak Catur. Ya Pak Catur. Halo Pak Catur. Iya, sepertinya ada kendala ya dari Pak Caturnya ya. Oh, Pak maaf, Riyad tadi mungkin mau dulu mencet Pak. ya. Halo, halo. Nah, lanjut Pak Ya, Catur, Ya, silakan. nah, Oh, saya ya, ingin sudah, tahu Mbak, sudah. untuk mencapai tingkat kecepatan itu bagaimana? ya. Setelah dikelompokkan itu bagaimana? Ya, untuk pengelompokan kan nanti setelah di clustering dapat hasil datanya Pak. Ya, jadi menjadi Maksud 2 saya kelompok. untuk Ya, menghitung parameter kecepatan itu kan ada parameternya Mbak, ada variabelnya iya. ya, yang bisa menentukan oh, anak ini cepat nanti lulusnya atau enggak gitu ya. Iya. Itu ada tanya Berdasarkan nilai santri Pak. berdasarkan dari nilai ya yang Ya, disediakan. nilai yang diolah. Ya. Nah ini saya ada masuk data miningnya. Saya ingin Mbak Halimah menyampaikan atau menjelaskan terkait data mining itu seperti apa sih Mbak? Data mining. Iya. Data mining itu diperuntukkan untuk membantu pengolahan data agar bisa Jangan lebih mudah deskripsinya, itu kan ada apa? tahapannya gitu kan, mulai dari awal sampai nanti ke knowledge-nya itu. Coba ceritakan itu. Oh, untuk penelitian saya ini saya menggunakan CRISDM Pak. Ya, PSDM kan Kris data Ya, mining ya. Ya. iya, CRISDM itu salah satu metode data mining. Yang pertama itu ada namanya business understanding, yaitu Ya, pemahaman bisnis. Ya, di mana di sini saya mencoba memahami permasalahan yang ada di Rumah Tafis Nur Asofa. Kemudian ya, selanjutnya ada data understanding. Data understanding ya, itu memahami data mana saja yang bisa diolah. ya. Seperti itu. Kemudian ada data preparation. Pada data preparation ini menghilangkan data-data yang tidak diperlukan dalam proses clustering atau data mining seperti itu. Hmm. Kemudian Ya. ada modeling. Ya, ada modeling ini menerapkan algoritma chemist tadi gitu, Pak. Kemudian yang terakhir itu evaluasi seperti itu, Pak. Oh, di situ ya. Baik ya. Saya cuma ini untuk menguji Mbak Halimah ya. Artinya saya melihat datanya itu belum sesuai data mining. Mbak di sini Oh, Kamens itu dia merupakan unsupervised atau supervised ya jenisnya? unsupervised, Pak.
Iya, maksud saya kok di situ nggak ada labelnya ya. Oh iya, Pak. Nanti kan dijelaskan kan di awal permasalahan untuk mengetahui Ya, kelulusan siswa. Artinya kan ya, seharusnya ada label kan, lulus atau tidak lulus. Coba Mbak Halimah cek lagi datanya. Itu ya, berupa variabel nominal itu. ya. Tapi untuk labelnya Ada di itu bagaimana menentukannya? Bagaimana yang gimana? tidak lulus dan bagaimana yang lulus? Iya, Pak. Iya, maksudnya coba cek dulu Mbak. Saya ingin tahu Mbak. Saya ada Pak di laporan TA, tidak saya input ke dalam PPT tadi. Kenapa di laporan nggak di sini? Iya, Disampaikan kan harusnya di sini dijelaskan gitu. Coba baik Pak. buka laporan TA-nya. Ya Pak. Dan nomor dulu aja ya. Ya. Dulu terus makan. Contoh adiknya itu yang bagus, adiknya aja pertama. Ada nggak Mbak? Kira-kira kalau nggak ada nanti bisa ditambahkan gitu aja. Maksud saya di situ. Mbak Halimah? Ada Pak. Sebentar. Ada. Ya. Ini Pak datasetnya. Belum di screen share. Sudah. Belum muncul ya Pak? Belum. Sudah Ini tampil udah. Pak? Ya ampun. Gimana Pak? Nggak lihat lulus nggak lulusnya. Gimana untuk menentukan lulusnya? Bagaimana tidak untuk menentukan tidak lulus? Sesuai kecepatan menghafalnya Pak. Loh, tapi kan tetap harus ada labelnya, Mbak. Iya, cuma data yang dari sananya belum ada gitu karena kita belum selesai 1 tahun gitu. Mbak Halimah bilangnya tadi data mining, konsep data mining, Iya. ada komunikasiannya. Nah sekarang ditanya gimana labelnya, malah bilangnya dari sananya belum ada. Lalu cara nentuinnya gimana itu mahasiswa itu lulus atau enggaknya? Ini tadi kan untuk mengelompokkan saja Pak agar lulus tepat waktu. Iya, Bukan maksud menentukan. saya, itu kan berupa variabel nominal. Tapi kan harus ada variabel untuk menyatakan bahwa kalau siswa itu lulus dan tidak lulus, Mbak. Oh, maksudnya nilainya harus berapa gitu kan Mas Pak Catur? Iya, maksudnya di situ. Ya. Ya, kalau di sini saya tidak menentukan lulus tidak lulusnya, cuma Aduh, harusnya mengelompokkan ada, Mbak. saja Pak. Namanya konsep data mining itu kita tentukan dulu tabelnya. Baik Pak. Iya, nanti tambahkan aja kalau memang kurang gitu bilang aja, gitu ya. Baik Pak. Ya. Ya, nah ini konsep data mining, Mbak. Data mining itu artinya kita mau mining data ya, kita menambang data. Data yang kita eksplorasi itu adalah data histori, Mbak. Data histori artinya apa? Data-data masa lampau. Ya, itu data mining. Nah, di sini hanya berapa? Ada berapa yang Mbak Halimah punya? 24 santri, Pak. 24 itu ya bukan data mining, Mbak. Saya masih menyebutnya itu ya cuma data data siswanya aja. Maksudnya untuk mengkonsep data miningnya belum dapat. Karena apa? Belum ada data historinya. Data histori itu data yang bagaimana? Data yang tadi yang saya sebutkan dari masa lampau mungkin dari tahun 2023, 2022, 2021, 2020. Nah, itu nanti dieksplorasi, dikumpulkan, nanti baru diproses gitu. Kalau 24 kita menyebut data mining juga biasa menurut saya itu belum masuk ya, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin kalau ini dipaksakan Ini biasanya nggak akan namanya terlibat jauh gitu ya. Tapi ya itu pemahaman saya ya, maksudnya apa itu dari pendapat saya sendiri gitu. Tapi nggak apa kalau Mbak Halimah memaksa ini bisa dikatakan terapan di data mining ya silakan gitu. Tapi data mining itu ya merupakan data-data histori. Iya. Ya. Ini kebetulan kan saya magang di tempat sini, Pak. Datanya emang baru 24 santri, Pak. Ini 1 tahun. Jadi ya, baru. Ya, maksudnya kalau gila, Mbak. Kalau emang kurang bilang kurang gitu ya. Maksudnya jangan
terus dibantah terus gitu. Baik, Karena ya kelihatan data yang ditampilkan itu memang banyak yang kurang gitu. baik. Ya, nanti kalau bisa ya mencari data masa lampau, Mbak. Misalkan ranknya dari 2020 sampai 2023. Nah, itu ada berapa dalam setahun mungkin 36 gitu. Baik, Nanti kan Pak. banyak itu data yang muncul ya. Itu memunculkan pengelompokan. Ya, Mbak Halimah. Ya mungkin nanti Iya, Pak. saya juga dijelaskan lagi aja. Maksudnya untuk data manage sendiri algoritma bagaimana untuk KML sendiri, Mbak? Algoritma seperti apa sih, Mbak? Algoritmanya. Iya. Climate cancer itu untuk di sini saya untuk mengelompokkan data, yaitu bagi yang pertama itu kita menentukan berapa jumlah klaster yang tepat untuk pengelompokan data tersebut gitu. Setelah data 24 kita cukup. peroleh, Pak. Gimana, Pak? 24 cukup. 24 kan datanya, Pak. Untuk menentukan Iya. berapa jumlah kelompoknya kan nanti kita ada itu, Pak. Oh, Ada iya. caranya. Ya. Apakah ada 2 klaster atau 3 klaster gitu. Nah, Ya, dari terus selanjutnya? 24 ini setelah saya uji ternyata yang tepat itu ada 2 klaster titik sikunya gitu, Pak. Maka dari 24 data ini saya bagi menjadi 2 kelompok, klaster 0 dan klaster 1 seperti itu. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Tahapannya tempatnya ya. cuma 2 itu aja, 2 pekerjaan itu aja. Belum bisa beli lebih Iya, lebih Pak. aja. Oke. Untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya belum ada ya. Apa yang ditampilkan ini gimana sih? Maksudnya tadi saya sempat jelaskan bagaimana sih itu mengukur itu siswa lulus, siswa nggak lulus gimana? Di sini tidak ada, Pak. Saya tidak pakai siswa lulus dan tidak Tapi kan lulus. permasalahannya tadi kan ada siswa nggak lulus, Mbak. Bagaimana? Itu untuk referensi, Pak. Referensi final tadi, Pak. Yang lulus tidak lulus itu. Coba Referensi cek final. lagi. Saya ingin ngecek lagi di pendahuluannya. Baik, Pak. Apa yang itu? Tadi loh yang di PPT itu aja loh. Oh, yang di PPT. Hmm. Tolong beliin gula di sana. Oh, untuk mencapai ini yang pendahuluan, Mbak. Kasihan terawat belum kali. Ya Ini, itu. Pak. Nah, untuk mengatur kecepatan kan? Tepat waktu kan? Iya. Ya, kalau boleh-boleh. Nah ya, artinya nanti kan ada level tepat atau tidaknya. Nah, tadi bisa mengklasterkan ada 1 orang tidak tepat waktu gitu. Apa? Mana? Ya, Mbak ya. Nanti minta tolong aja maksudnya coba cari referensi yang menguatkan gitu ya. Baik, Perlu Pak. level nggak sih gitu. Ini kan unsupervised ya. Kalau unsupervised itu berarti Mbak Nur Halimah bisa menambahkan aja misalkan nilai 50. Ya itu berarti kan tidak tepat waktu misalkan, tapi Ya. nilai 55 bisa tepat waktu. Kan itu perlu ya. Baik, Pak. Itu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Iya, Pak Catur. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja Mbak Nur Halimah. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh ketua penguji Pak Riyad. Silakan Pak Riyad, punten. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Catur. Oke, terima kasih banyak Pak Catur. Lanjut ya Mbak Nur Halimah. Iya, Pak. Oke, ini saya kayak tadi sudah dibabat habis sama Pak Catur untuk pertanyaannya. Iya, Pak. Kita balik ke awal dulu deh. Ini sebelum Mbak Halimah bikin penelitian atau pada saat ya udahlah kita mau bikin penelitian topiknya data mining pakai algoritmanya K-means terus metodenya CRISP-DM ya. Ya. Udah dapat topik seperti itu, udah dapat konsepnya, terus berarti kan tinggal ke masalah yang mau diangkat ke penelitian ini ya. Ada masalahnya, terus masalahnya mau dicarikan solusinya ya, atau Iya, Pak. jawaban dari masalahnya. Yang biasanya itu adanya di hasil penelitian ya, jawaban masalah itu. Iya. Nah, kira-kira dari hasil penelitian Mbak Halimah yang di sini nih, di PowerPoint boleh dibuka.
itu Ya. menjawab nggak sih yang menjadi rumusan masalah atau permasalahan yang diangkat di penelitian ini? Coba dah lihat Jadi hasil PowerPoint ya, Pak. penelitiannya. Boleh dari PowerPoint-nya, boleh dari laporan di TA-nya, coba dibuka aja. Hasil penelitiannya kayak gimana? Coba lihat. Ya, yang lagi di slideshow kan PowerPoint-nya ya, PPT-nya kan. Ya, ini kan lagi di halaman latar belakang nih, slide nomor 2. Di slide nomor 11-nya ada hasil penelitian ya. Set nomor 11. Sebentar, Pak. Mbak Alima share screen. Nah, iya. Nah, Hmm, itu ada hasil penelitian ya. ya. Cuma ini saya perkecil, Pak. Kok perkecil? Maksudnya Maksudnya diperkecil? saya ringkas. Diringkas. Tapi ya, Iya, ya inti hasil penelitian atau jawaban masalahnya ini ya. iya, Ada pengelompokan data nilai santri pakai model K-means clustering, ya kan? iya, Ditunjukkan hasil cluster datanya menggunakan data set nilai santrinya dapat cluster 0 jumlahnya 21, iya. cluster 1 Pak. berjumlah 3 santri. Ya Jadi benar, Pak. jawaban masalahnya ini kan yang didapetin dari hasil penelitian. Iya. Terus masalahnya emang apa yang dituliskan sama Mbak Lima atau yang didapat kayaknya nggak nyambung ya. Ini ada hasil penelitian ini sedangkan tadi rumusan masalahnya coba dilihat. Rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Iya. Untuk Ada mencari dua kan? sebab. Iya. Mm-mm. Terjawabkah masalahnya? Atau inikah yang mau diselesaikan gitu sehingga mendapatkan hasil penelitian yang tadi ditampilkan di halaman slide nomor 11 atau yang hasil penelitian yang sudah didapatkan sama Mbak Halimah? Sebenarnya Apa? Sebenarnya gimana sebenarnya? sebenarnya saya ganti Pak judul apa rumusan masalahnya Apa rumusan masalahnya digantinya? dari saran. Ya boleh disebutkan apa yang diganti dan jadi seperti Yang apa hasil gantinya ya, itu. yang tadi yang pertama itu menentukan bagaimana menentukan kelompok belajar Tafis, seharusnya seperti itu rumusan masalah sebelumnya. Hmm, itu doang satu, menentukan kelompok belajarnya. Ya, menentukan terus mengetahui berapa jumlah kelompok dan Hmm, bagaimana cara mengelompokkannya seperti itu Pak sebelumnya. Sebelumnya, itu sebelum atau Ya, sesudah? sesudah. Sesudah. Ini kenapa nggak dituliskan di laporan tugas akhirnya sama yang dipresentasikan hari ini gitu. Yang Iya, dipresentasikan kan nggak nyambung semua. Sebenarnya kalau kita mau tegas atau saklek ya, udah nggak harus iya. dipresentasikan sih. Karena nggak ada yang terjawab dari permasalahannya, dari hasil penelitiannya nggak ada tuh. Dan Iya rumusan Pak. masalahnya juga ini bukan rumusan masalah yang mau diangkat Sudah buat jawabannya ya Pak. judulnya, iya. Mencari sebab santri tidak mencapai target hafalan. Nah itu bisa dilakukan dengan cara biasa, nggak harus dengan Iya, Cambridge. Tinggal di interview aja kan, tinggal iya, diobservasi kenapa dia nggak lulusnya. Misalkan memang waktu belajar nggak kurang, terus dan lain-lain faktor yang lain-lainnya gitu kan. Terus kalau untuk jawaban nomor 2, mengetahui tingkat kecepatan santri dalam menghafal Quran masih bisa dengan konvensional ya, ditulis kertas. Ada catatannya si A ngafalin juz 1 3 hari, si B iya, 1 juz 2 hari, dan lain-lain. Selesai ya. Rumusan masalah kayak gitu kan kayaknya nggak layak kok diangkat buat jadi tema penelitian di bidang ilmu komputer khususnya data mining nih spesifiknya iya dari Pak. 45 ya. Kecuali rumusan masalahnya dirubah Iya, menjadi pertanyaan dari jawaban yang sudah didapatkan dari hasil iya, penelitian. Nah, kalau dirubah kira-kira jadinya apa? Rumusan masalahnya yang tadi disebutkan kan udah benar tapi iya. masih nggak nyambung dari jawaban atau hasil penelitian yang didapatkan sama Mbak Nur Halimah ini. Yang kalaupun nanti diganti lagi seperti semula itu, yang rumusan masalah pertama itu bagaimana mengelompokkan
santri berdasarkan nilai tahfiz, tajwid, adab, dan tadi Pak. Terus yang kedua, mengetahui berapa jumlah setiap kelompok. Itu Pak. Oke, mau diganti jadi itu. Tapi tetap Iya, nggak nyambung juga sih dengan judul yang diambil sama Mbak Nur Halimah. Mbak Nur Halimah judulnya masih hafal kan? ya, Implementasi metode implementasi K-means itu metode. metode atau algoritma? Metode. Beneran metode, bukan algoritma. Algoritma, algoritma, Algoritma atau metode? algoritma, Kalau CRISP DM itu metode. metode. Nah, si K-means ini dalam metode CRISP DM adanya di tahapan yang mana? Ada tahap modeling. Di tahap modeling. Ya, Modeling itu ngapain? itu menerapkan tadi Pak, cluster algoritma yang sudah kita tentuin mau ngapain. Algoritma yang udah ditentuin mau ngapain? Iya, mau diapain itu Mau datanya. diapain algoritmanya? Bukan datanya mau diapa-apain sama Datanya mau algoritmanya. diapain dengan algoritma itu Pak, seperti itu. Hmm. Nah, itu kan tahu ya mau ngapain kan? Data yang diambil itu apa sih datanya tadi? Kalau saya Data ngeliat tuh nilai data santri. understandingnya itu kan data santrinya tuh kayak nama santri, terus Ya, tajwid dan lain-lain nama kecepatan menghafalnya udah ada kan? ya. Itu datanya udah ada tuh. Tingkatannya udah ada. Berarti kan penelitiannya udah selesai di data understanding aja udah beres. Udah ada datanya. Hmm. Selanjutnya kan untuk pengelompokan Pak. Saya butuh pengelompokannya. Makanya di Di tahap selanjutnya. Excel kan bisa kita kelompokin dengan filter ya. Iya, kalaupun nanti datanya bertambah, ini kan karena data dari santri cuma dari pesantren cuma 2 Pak. Kemudian nanti kalau selanjutnya data santrinya bertambah kan, kalau pakai algoritma Kemis ini nanti kan lebih mudah gitu loh Pak. Kalau pakai Excel nggak lebih mudah. Kayaknya Excel Bisa bisa saja. ngolah sampai puluhan data juga apa puluhan data, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu juga kayaknya masih sanggup-sanggup aja Microsoft Excel ya. Apalagi hanya untuk mengkelompokkan atau mau nyari kecepatan menghafalnya yang dimana itu datanya udah di entry. Yang entry data ini yang membuat data ini si ustadznya atau pembinanya, Iya, ya kan? peminanya. Udah di entry kan sama dia kan? Di Excel Iya. juga misalkan dia buka buatnya ya. Kan udah ada tuh. Terus ngapain lagi penelitiannya? Tadinya di mereka sekarang masih manual Pak penulisannya. Manualnya Nilai pakai kertas. kertas, Iya, nggak pakai masih pakai tools, buku. pakai buku. Belum pakai, iya, karena Oh, tapi masih kalau misalkan perkembangan. pertanyaan saya, kalau Ya, misalkan pembinanya atau ustadznya mengerti menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet, selesai nggak masalahnya? susah sih Pak. Sebenarnya untuk clustering kan banyak caranya, bisa pakai Excel, bisa pakai clustering ya ini. Nah, kemudian saya memilih pakai ini untuk penerapan data mining, gitu, Pak. Hmm, seberapa pede yang Mbak Halimah pilih lebih baik, lebih cepat, lebih efektif dari tools lainnya yang mudah, nggak harus capek-capek dan harus susah-susah bikin penelitian. Untuk ketepatannya kan kalau semuanya sih sama ya Pak. Cuma untuk menurut saya dibandingkan yang lain, saya memilih clustering dengan Kimes ini. Kenapa harus diklasteringin sih? Kenapa? Ya tadi sesuai tujuan saya itu mengelompokkan santri Dikelompokkan untuk tingkat kecepatan ya. agar mengetahui loh kelompok mana saja yang mempunyai Oke, kecepatan yang Mbak Nur baik Halimah atau jelaskan yang kelompok mana aja itu kelompok yang pinter atau mohon maaf kurang pinter dan lain-lain gitu. ya sebenarnya cuma ada dua nanti kelompoknya kan Apa sesuai kelompoknya? sesuai klaster yang tadi telah ditentukan. Yang terbaik itu kan dibagi dua kelompok. Nah itu yang pertama itu dengan nilai terbaik yaitu kecepatan menghafalnya itu lebih baik gitu. Yang Berapa kedua nilainya kalau kecepatan menghafal lebih baik itu? di atas 6. Di atas 60 atau di atas 6? 6 nilainya masih rentang 1 sampai 10. 1 sampai 10. Iya, Yang paling yang dianggap baik di atas 6, yang kurang baik di iya, bawah 6. iya, Cuma begitu iya. ngelompokannya. Susah kan bikin clustering pakai K-means? Harus ada kodenya, pakai Iya, tools Google Colab pakai ya. Google Collapse.
Kalau saya disuruh bikin kelompok begitu dan udah tahu nih ya grade-grade dari siswanya atau santrinya, saya pakai Excel aja, nggak mau capek-capek. Dan enak lagi bisa saya bikinin jancat atau chart atau visualisasi data. Data analitik di Excel juga layak loh untuk proses bisnis yang hanya seperti ini gitu. Benar nggak? Iya, Pak. Benar kan? Ya berarti kan penelitiannya nggak layak dong. Bisa saja, Pak. Cuma kan ini saya untuk menerapkannya saya berpilih dengan clustering, Pak, data mining. Iya. Ya, Tadi kalau misalkan diadu dengan Excel tanpa harus kita repot-repot pakai algoritma ilmu komputer atau data mining. cuma kalau pakai algoritma data mining kan lebih cepat, Pak. Emang pakai Excel lama? Kan cuma klik 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 jadi. Ya, kalau udah jadi kan langsung pengelompokan pakai kode langsung muncul semua, Pak, grafik dan Di itunya. Excel tinggal klik tombol filter, apply filter jadi. Ya kan? Bener nggak? Mbak Nur Halimah pasti sering pakai Excel lah. Udah Iya, kan? Pak. Emang lemot Excel lama kalau proses data? Cepat sih, Pak. Cuma untuk data yang kita butuhin seperti data mining kan banyak toolsnya di Iya, itu kan data mining. data. Ini kita Ya, bicaranya dari penelitian Mbak Nur Halimah. Yang datanya juga cuma itu-itu aja. Apa aja emang yang diolah datanya dari data santri itu? Kecepatan menghafalnya doang kan? ya, Udah kan? Ada lagi? Nggak ada lagi kan? ya cuma Kecuali membagi kelompok, Pak. Ya. kayak misalkan kayak tadi contoh yang sebelumnya tuh, dia mau tahu atau mau merekomendasikan hasil dari performansi dari sebuah proses bisnis yang dimana parameternya itu dari sebuah KPI dan di KPI itu banyak lagi parameter-parameternya lebih dari 20. Nah, itu baru ribet, rumit kalau nggak ada kode yang bisa mempersingkat perhitungannya. Dan kasus yang Mbak Nur Halimah tadi saya tanya dan Mbak Nur Halimah juga jawab, parameternya cuma satu, kecepatan menghafal. Dari kecepatan menghafal itu mau dibuatkan clusteringnya, mau dibuatkan kelompoknya. Oh, untuk itunya ada 4, Pak, 4 nilai santri. Tajwid, Ya, terus apalagi tadi itu? nilai tajwid, kecepatan Terus menghafal, mahrot, mahrot sama adab. adab, Ya, hah? iya ada Sama adab 4. kecepatan menghafal kan? Iya, Ada 4 nilai itu. iya. Kecepatan menghafal itu tajwid, mahrot, dan adab itu bagian dari kecepatan menghafal atau beda? Tidak, Pak, itu bagian nilai santri. Jadi nilai santri itu dinilai berdasarkan 4 nilai tadi. Adab, Terus di rata-rata tajwid, nilainya? mahrot, sama ya, seperti itu. Di rata-rata nilainya kan? Iya. Saya boleh, ini nggak nih? Misal ya, Gimana, Pak? ntar saya share screen ya. Saya yang share screen sebentar ya. Baik, saya stop. Saya pakai Excel ya. Misalkan nama A, B, C, dan terusnya. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4, terus ada rata-rata. Terus nanti di sini saya mau bikin cluster ya. Gitu kan? Ya. Misalkan saya isi nilai 50, ini 60, ini 70. Ini misalkan 60, ini 70, 10. Kelewatan. Contoh kayak gini kan. Terus saya mau bikin average-nya ya. Dan saya mau bikin average-nya dari ini nih. Ya, Nilai. ya kan? Benar kan? Tinggal pakai average ya. Iya. Terus ini ya jadi ya. Tarik deh.
Tadi kalau misalkan klaster 1 nilainya di atas 60 ya. Ya. Saya bisa pakai fungsi if ini. Kalau ini lebih dari 60, maka klasternya akan muncul 1 gitu ya. Ya. Kalau enggak munculnya 0 ya. Nol. Salah saya. Oke. If. Nah, logical testnya, average-nya, terus value if terus. If dia lebih dari 60, 1, kalau salah 0. Ini ya. Terus saya ini jadi ya. Sama nggak sama hasil perhitungan Mbak Nur Halimah? Sama, Pak. Sama ya, gampang ya. Saya nggak perlu coding ya. Malah lebih bisa saya customisasi lagi. Saya mau bikinin Gantt chart, ya kan, recommended chartnya. Jadi ada visualisasi datanya. Gitu. Nggak harus pakai Google Colab ya saya. Pakai Excel atau spreadsheet, kelar urusannya. Ya. Nah, itu yang saya tanyakan. Cuma Bukan, kalau di Excel kan lebih ini ya Pak caranya. Kalau pakai Google Form tadi kan sering kan kita lebih mudah gitu. Ini data mau yang bagus tuh dikelompokkan jadi berapa gitu yang baik. Clusteringnya tuh menjadi 2 kelompok, 3 kelompok gitu. apa yang Berdasarkan data. menentukan atau merekomendasikan clusteringnya harus 2 kelompok, 3 kelompok, dan banyaknya kelompok? Apa parameternya? Parameter kan berdasarkan siku dari skala inersias Pak. Apa? Dari apa? Ada caranya. Caranya apa? Pakai metode. Ini metode yang gimana? Terus gimana caranya dijelaskan? Bukan jawabannya menggantung begitu. Ada. Pakai Terus metode pakai ini. inersias itu pakai coding Pak. Ya terus diapain codingnya? Sehingga Iya, dimasukin menghasilkan banyak datanya. kategori. Jadi datanya setelah dimasukin ke coding tersebut, nanti akan muncul dia berapa cluster yang tepat untuk data tersebut. Gitu. Berdasarkan apa klaster yang muncul untuk disiapkan atau disediakan dari data itu? Misalkan datanya, karena datanya ABC, maka klasternya 4. Kalau datanya DEF, klasternya 2. Kalau datanya gini-gini, ya klasternya 1 aja. Nah, Iya, itunya gimana penjelasannya? parameternya ya berdasarkan nilai, Pak. Kalau nilainya Berdasarkan berapa? berdasarkan labelnya yang diinput. Berdasarkan label yang diinput atau Ya, parameternya. Kayak misalkan nanti nambah lagi nih, habis tajwid, mahraj, adab, sama kecepatan menghafal ditambah lagi 1. ya. Sama nanti kan nilainya yang berbeda. Semakin nilainya mereka berbeda gitu, mereka berbedanya tuh jauh gitu loh. Nggak 60, 60, 70, 50 itu ada yang 30, 20. Nah, makanya itu semakin banyak kelompoknya nanti, Pak. Gimana di punya Mbak Nur Halimah percobaannya? Nggak ada? Atau penjelasan seperti ini? Kalau maksudnya menentukan itu seperti itu. Kalau di penelitian saya kan saya langsung berdasarkan data ini. Tapi nggak dicoba. Kalau Dicoba. misalkan, iya dicoba di Oh, penelitiannya. Tapi kalau misalkan ada label yang nambah, field yang nambah, kolom yang nambah, parameter yang nambah, nggak ada. Atau uji coba bukan hanya dengan data plug yang didapat kayak gini. Ada range nilai yang berbeda sehingga clusteringnya nanti ada banyak. Nggak ditampilkan. Jadi kalau hanya untuk memproses data yang Mbak Nur Halimah tampilkan, ya kalau saya ngapain pusing-pusing pakai algoritma data mining lah, pakai software ini itulah. Yang tadi saya bilang lagi, pakai Excel kelar urusannya. Itulah yang dipertanyakan. Kelayakan dari penelitian Mbak Nur Halimah ini seberapa layak hingga dijadikan sebuah penelitian? Ada urgensi apa, kepentingan apa, ketergantungan apa, atau kebutuhan apa sehingga penelitiannya ada masalah ini mau dijalankan nih, mau dibuatkan penelitian untuk mendapatkan hasilnya. Nggak ada keterangan dari itu semua. baik, Pak. Gimana? Jadi belum sinkron gitu ya Pak antara rumusan masalah sama hasilnya gitu ya Pak. Bukan hanya dari rumusan masalah sama hasil, tapi dari kelayakan penelitiannya juga Berat. nggak terlihat di situ. Urgensi penelitian yang nggak ada. Apalagi kalau misalkan saya tanya novelty-nya, nilai keterbaruannya atau inovasinya.
makin berat lagi dilihatnya kalau dari penelitian yang ada di sini gitu. Oke, kalau dari saya juga udah itu aja. Mungkin saya kembalikan ke Pak Said. Silakan Pak Said sebagai pembimbing. Ya baik, terima kasih Pak Riyad, Pak Catur atas tadi ya pertanyaan-pertanyaan ke Mbak Halimah ya. Dan tadi sebenarnya pertanyaan itu juga menguji ya Mbak Halimah dari sisi Mbak Halimah itu seberapa paham sebenarnya dengan apa yang dikerjakan gitu Mbak Halimah. Ya, tadi kayak masalah yang saya tadi dari dia tentang Pak Catur, maaf saya mute ya Pak Catur. Pak Said suaranya kurang jelas. Gimana Pak? Halo, ya, ya tadi itu ya Mbak Halimah ya tadi masih tadi tambahan dari Pak Riyad dan juga dari Pak Catur kan sebenarnya untuk menguji ya dari Mbak Nur Halimah itu seberapa paham sebenarnya dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Nah tadi masalah pertanyaan-pertanyaan seputar Kamins gitu ya, tentang kenapa sih sebenarnya pakai Kamins gitu ya, kenapa nggak menggunakan cara-cara konvensional aja gitu ya, menggunakan ya tadi kalau Pak Riyad mencontohkan pakai Excel dan sebagainya gitu. Tadi dari situ sebenarnya kelihatan dari Mbak Nur Halimah sebenarnya masih belum yakin gitu ya dengan penelitiannya sendiri gitu kenapa itu penting dan ya memang itu saya cek juga laporan ternyata belum tercantumkan ya kenapa apa, tentang sebenarnya keunggulan penelitian ini dari penelitian yang lainnya itu apa dan kenapa perlu menggunakan metode itu gitu ya karena kemarin juga dengan saya terlalu fokus ke ini ya ya dengan simulasi gitu ya karena saya kira kemarin bab 1 dan bab 2 itu sudah tuntas gitu dari pembimbing sebelumnya gitu ya. Dan saya juga mau maaf saya nggak apa sempat dicek ya masalah rumusan masalah dan seterusnya begitu. Nah tadi kan sebenarnya Mbak Nur Halimah bisa itu untuk masalah kenapa pakai Kamins dan mereka menggunakan metode data mining gitu ya. Kan bisa dijelaskan dari keunggulan-keunggulan Kamins itu sendiri gitu Mbak Nur Halimah. Jadi kan Kamins itu kan sebenarnya bukan hanya kita gunakan untuk data yang sekarang aja gitu. Kan kita tujuannya untuk membentuk model itu Mbak Nur Halimah. Nah Ya. model yang kita buat tadi itu kan sebenarnya bisa kita pakai untuk kasus-kasus yang akan datang gitu modelnya. Nah, model itu kan jadinya ketika misalkan kita ada angkatan baru yang baru masuk gitu ya. Nah, kita tinggal inputkan nilai-nilainya saja nanti kita tahu gitu mahasiswa berdasarkan model yang dibuat itu mahasiswanya siswa-siswa itu masuk ke bagian mana saja gitu ya, ke klaster mana saja dan dari klasternya pun seharusnya itu ada analisis lebih lanjut Mbak Nurhalimah gitu. Jadi klaster 0 itu seperti apa gitu klasternya dan nanti mungkin bertindak lanjut seperti apa klaster 1 seperti apa gitu itu harusnya lebih bisa dieksplor lagi nantinya dan juga tadi yang saya kurang lihat itu visualisasinya Mbak Nur Halimah yang itu Iya, Pak. sebenarnya juga merupakan keunggulan dari Kamins ya jadi kan kalau dari visualisasi berupa scatter plot kan kita bisa lihat ya jadi kan sana akan kebentuk wilayah-wilayahnya gitu jadi untuk klaster Iya. 1 itu sebenarnya wilayahnya di angka mana saja gitu ya. Terus kemudian untuk klaster 2 angka berapa saja, klaster 3 dan seterusnya seperti apa. Nah itu yang sebenarnya tadi nggak saya lihat juga nggak ada ya sebetulnya di presentasinya ya Mbak Halimah ya untuk Ada, visualisasinya. Pak, tadi. Ya, tapi belum ini. Nah ya mungkin Belum itu kurang dijelaskan di detail. Ya. kurang di highlight dan itu sebenarnya bisa untuk menjawab gitu Mbak Halimah. Ya dan juga untuk sebenarnya ini masalah Kamens ini memang cukup banyak ya menerima ya digunakan ya sampai-sampai ya mungkin Pak Riyad juga bosen gitu ini kenapa sih pakai banyak yang pakai Kamens gitu dan nggak ada bedanya dengan penelitian-penelitian yang lainnya gitu apalagi Kamens untuk apa data untuk apa prestasi mahasiswa Kamens untuk ya yang semacam ini sebenarnya udah cukup banyak gitu tadi sebenarnya Pak Riyad pengen ada keterbaruan gitu yang mana nanti itu ya untuk revisinya tadi dari catatan-catatan penguji silahkan dikerjakan ya Pak Lima ya. Masuk nanti juga ke saya juga ya, karena nanti saya kayaknya perlu cek lagi untuk dari bab awalnya ya. Iya, Pak. Kayaknya banyak yang masih harus kita perbaiki. Ya, jadi nanti revisinya bukan cuma untuk pengujian, dengan cara itu tolong di search, disetorkan juga untuk hasil. Itu Pak Riat mungkin ada Oke, tambahan udah lagi Pak? beres. Sip, terima kasih banyak Pak Said.
Oke, Mbak Nur Halimah, terima kasih banyak atas presentasinya dari laporan tugas akhir yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan. Nanti sore sekitar jam 4 baru akan ada pengumuman hasil sidang ya, Pak Said ya. Ya, betul. Oke, nanti Mbak Nur Halimah akan di-invite lagi atau diumumkan, diinformasikan oleh Pak Sahid ya. Silakan boleh meninggalkan ruangan Bu Nur Halimah. Ditunggu hasilnya Ya, ya. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riyad, Pak Said, Pak Catur. Oke, demikian sidang tugas akhir atas nama peserta Nur Halimah yang nanti hasil dari sidang tugas akhir akan diumumkan di sore nanti. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.